Perkenalkan, nama saya Gagas Rizal Kafijani. Saya dari kelompok 10 dengan NIM 252410102098. Saya sekarang akan menjelaskan flowchart untuk latihan soal 2, 3, eh, dan tugas pertemuan 12. Yang pertama yaitu latihan nomor 2, yaitu tujuannya menentukan siapa yang memberi hadiah kepada siapa berdasarkan daftar penerima. Ya, pertama-tama mulai, lalu pengguna memasukkan jumlah orang berupa inputan N, lalu input daftar A, itu pengguna memasukkan daftar penerima hadiah dalam bentuk angka, misalnya ada 2, 3, 1, seperti itu. Lalu itu hasil, inisialisasi hasil, membuat list hasil berisi 0 sebanyak berapa orang, lalu ini sama dengan 0 ini perulangan. Jadi melakukan proses untuk setiap orang, lalu diproses lagi di dalam loop apakah I lebih kecil daripada N. Jika iya, penerima sama dengan I, itu ambil siapa yang menerima dari orang ke indeks tambah plus 1, lalu pemberi sama dengan indeks tambah 1, orang yang memberi hadiah. Lalu untuk hasil penerima kurang 1 sama dengan pemberi ini adalah orang yang memberi hadiah. Jika selesai, maka diproses lagi ke looping lagi, jadi kembali lagi perulangan, terus mencetak hasil lalu selesai. Dan jika tidak, langsung saja cetak hasil dan selesai. Lalu untuk nomor 3 yaitu mengurutkan daftar angka ascending. Tujuannya itu mengurutkan bilangan dari kecil ke besar. Metodenya sorting manual seperti selection sort. Alurnya mulai terlebih dahulu oval, lalu input N, pengguna memasukkan jumlah angka, lalu pengguna memasukkan input kolom, seperti penggunanya itu memasukkan daftar bilangan yang akan diurutkan, misalnya 4, 1, 3, 2. Lalu diproses lagi untuk perulangan, keluar I sampai 0, I sama dengan 0 sampai N kurang minus 1, yaitu memilih elemen yang akan dibandingkan, lalu perulangan dalam J sama dengan 1 sampai N sama dengan 1. Jadi membandingkan elemennya ke indeks dengan elemen berikutnya. Lalu percabangan, jika iya tukar posisi kolom indeks dan kolom J. Jika tidak, lewati aja dan langsung J sama dengan J tambah 1. Jika sudah diproses, ini akan kembali lagi sampai loopingannya ini hasilnya tidak, dan diproses lagi indeks sama dengan indeks plus 1. Jika tidak lagi, maka akan mencetak kolom terurut ascending, lalu selesai seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kita di sini membuat menu utama aplikasi kegiatan kampus. Di awal-awal yaitu kita akan ditampilkan menu utama aplikasi kegiatan kampus dengan pilihan 1 login dan X keluar. Nah, jadi penggunanya akan menginput pilihan terlebih dahulu. Apakah pilihannya 1? Jika tidak, maka tampilan terima kasih lalu selesai, seperti itu saja. Nah, jika iya, maka akan diproses lagi, yaitu proses login dengan pengguna harus menginputkan username dan password dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Apakah username dan password seperti yang ditentukan? Jika tidak, maka tampilan login gagal dan coba lagi. Dan akan looping terus-menerus sampai password dan username-nya berhasil. Nah, jika berhasil dan seperti yang ditentukan, maka tampilannya akan muncul tampilan login berhasil, selamat datang di beranda, dengan ada pilihan lagi 1 daftar kegiatan dan 2 logout. Nah, jadi pengguna akan menginputkan pilihan, apakah pilihannya 1? Jika iya, akan ada tampilan Anda sedang mendaftar kegiatan kampus dengan input, dan pengguna harus menginputkan nama kegiatan yang ingin diikutin. Jika sudah selesai, maka tampilannya akan muncul tampilan pendaftaran ke kegiatan tersebut berhasil, lalu selesai. Nah, jika tidak, maka apakah pilihan 1, maka pengguna menginputkan nomor lain seperti 2, itu akan ke tidak, dan tampilan
Anda telah logout, dan itu akan kembali lagi ke atas menginputkan pilihan ke menu aplikasi kegiatan kampus. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rehan Saji Akbil Pratama dengan NIM 25 24 10 10 28. Saya di sini akan menjelaskan latihan soal 2 dan latihan soal 3. Yang pertama latihan soal 2 yaitu n sama dengan in tutup kurung buka kurung input, itu menampilkan input cuma elemen atau panjang daftar. Misalnya itu ada a sama dengan list buka tutup kurung map buka tutup lagi in input dan split, itu membaca daftar angka sebanyak n elemen. Yang itu hasil sama dengan buka tutup kurung siku 0 for in range buka kurung n, itu membuat list kosong berisi n elemen bernilai 0. Selanjutnya itu for I in range buka tutup kurung n, itu menerima sama dengan a buka tutup kurung siku i, dan pemberi sama dengan i plus 1, hasil tutup buka kurung siku penerima 1 sama dengan pemberi. Di sini itu indeks i itu mewakili orang yang memberi atau pemberi. Setelah itu nilai a buka tutup kurung i buka tutup kurung siku i adalah penerima hadiah. Baris hasil tutup kurung pemberi 1 sama dengan pemberi, berarti orang ke penerima mendapatkan hadiah dari pemberi. For I in range buka tutup kurung len, hasil itu hasil buka tutup kurung siku i sama dengan hasil buka tutup kurung siku I, itu for I in range buka tutup kurung n, hasil buka tutup kurung siku i sama dengan in hasil buka tutup kurung siku i. Itu hanya mengulangi atau menegaskan nilai, tidak mempengaruhi pada hasil akhir. Hasilnya itu print buka tutup kurung tanda petik join buka kurung map string hasil, yaitu mencetak daftar hasil dengan spasi antar angka. Kita coba programnya. Yang pertama yaitu run, yaitu input nomor 10 enter, masukkan angka 3 4 5 6 7 8 9 10 1 dan 2. Setelah itu enter lagi dan outputnya itu 9 10 9 10 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Akhirnya kita run lagi dan input angka 8 enter, masukkan angka 1 5 3 7 2 6 4 dan 8. Outputnya itu enter lagi dan outputnya 1 5 3 7 2 6 4 8. Selanjutnya latihan 3, itu ada input jumlah kolom dan daftar angka. Kita dulu pertama for i in range buka tutup kurung n, tidak mengubah apapun, hanya membaca nilai. Itu bagian pentingnya, itu for i in range buka tutup kurung len kolom, for j in range buka tutup kurung i plus 1 len kolom, itu i kolom buka tutup kurung siku i lebih dari kolom buka tutup kurung siku j, sementara sama dengan kolom buka tutup kurung siku i kolom buka kurung siku i sama dengan kolom buka kurung siku j, buka kolom siku j sama dengan sementara. Itu ini adalah algoritma urutan sederhana. Setiap elemen dibandingkan dengan yang setelahnya, jika lebih besar maka ditukar. Hasil akhirnya adalah daftar angka terurut naik. Loop tambahan kolom buka kurung siku i sama dengan kolom buka siku i itu tidak mempengaruhi hasil, dan hasil akhir itu dicetak sebagai deretan angka yang sudah diurutkan. Setelah itu kita coba kedengannya, yaitu run lama. Setelah itu input 4 enter, masukkan angka 3 2 1 dan 2. Outputnya itu 1 2 2 dan 3. Sekian penjelasan latihan soal 2 dan 3 dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alifa Aurelivianta dengan 2012. Di sini saya akan menjelaskan kode program dari kegiatan kampus. Nah,
Di sini yang pertama itu kita masuk ke fungsi welcome. Nah, di fungsi welcome ini itu akan muncul welcome, lalu di sini akan di-print aplikasi kegiatan kampus, lalu ada dua menu. Yang pertama menu login, lalu menu keluar. Nah, di sini ada variabel pilihan. Di variabel pilihan ini itu kita akan memilih atau menginputkan menu mana yang akan kita pilih gitu. Nah, jika kita memilih menu yang pertama atau menu login, maka di sini kita akan masuk ke function dev login. Lalu jika kita memilih yang X atau yang keluar ini, maka yang muncul adalah peringan terima kasih telah menggunakan aplikasi dan akan balik ke eh, sebelumnya gitu. Lalu bila setelah itu outputnya adalah pilihan tidak valid. Lalu yang kedua kita masuk ke login. Nah, di login ini itu ada dua variabel, yakni variabel username. Di variabel username kita menginputkan username kita. Lalu ada juga passwordnya. Nah, jika username-nya kelompok 10 dan juga passwordnya call 10 justice, maka output yang keluar akan adalah login berhasil dan masuk ke beranda. Jika password atau password atau username salah atau keduanya salah, itu outputnya akan muncul login gagal dan coba lagi dan kita tidak bisa masuk ke bagian beranda. Terus setelah itu kita masuk ke bagian beranda. Di bagian beranda kita akan disambut dengan output selamat datang di beranda. Lalu di sini ada dua, yakni outputnya itu yang pertama satu daftar kegiatan, lalu yang kedua logout. Nah, jika kita memilih pilihan yang pertama, itu kita akan masuk ke daftar kegiatan. Lalu jika kita memilih pilihan kedua atau logout, kita munculnya adalah Anda telah logout dan kembali. Lalu jika tidak keduanya, maka outputnya adalah pilihan tidak valid. Setelah kita memilih yang pilihan pertama ya daftar kegiatan, maka akan muncul ini. Di sini ada fungsi daftar kegiatan. Nah, fungsi ini untuk mendefinisikan fungsi untuk proses mendaftar kegiatan kampus. Lalu output yang muncul itu adalah Anda sudah mendaftar kegiatan kampus. Setelah itu di sini ada variabel nama kegiatan. Di variabel nama kegiatan ini kita harus menginputkan nama kegiatan yang kita ingin join atau bergabung gitu. Setelah itu output yang keluar yakni pendaftaran ke nama kegiatan yang tadi kita inputkan dan berhasil. Lalu setelah itu kita fungsinya selesai dan keluar dari call stop. Nah, di sini saya akan mencoba merunkan. Di sini kita, di sini kita pakai di sini kita pakai yang run Python file. Oke, di sini saya akan merunkan, tapi coba dengan Python debug. Nah, di debug Python file ini, nah, oke, ini memanggil program welcome dulu. Di sini saya akan memilih menu. Menu yang saya inginkan itu menu yang pertama. Oke. Ini saya akan masukkan username-nya. Passwordnya lalu dimasukkan. Nah, password dan juga username yang saya masukkan itu adalah benar. Lalu outputnya adalah login berhasil. Setelah login berhasil, kita masuk ke beranda. Nah, di beranda ini itu ada daftar kegiatan dan juga ada logout. Nah, di sini kita memilih menu lagi yang kita ingin masuk. Di sini yang pertama itu saya akan memilih daftar kegiatan. Oke. Di sini saya akan masukkan nama kegiatannya, yakni. Nah, maka output yang muncul adalah ini. Pendaftaran ke lab RPL berhasil.